Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan membahas terkait mata kuliah mekanisasi pertanian. Mata kuliah mekanisasi pertanian ini memiliki bobot 3 SKS. Jadi 2 SKS-nya itu adalah 100 menit pertemuan, kemudian nanti ada pelajaran mandiri atau belajar mandiri, tugas terstruktur, dan 1 SKS-nya lagi adalah praktikum. Nah, kalau kita lihat apa saja yang nanti akan kita pelajari di mekanisasi pertanian, itu yang pertama nanti, paling pertama nanti kita bahas terkait pendahuluan. Jadi setelah ini saya akan kenalkan sedikit mekanisasi pertanian itu apa sih sebenarnya. Kemudian yang kedua itu adalah mekanisasi pengolahan tanah. Nanti kita bagi menjadi 2 pertemuan, ada yang pengolahan tanah pertama, ada pengolahan tanah kedua, atau pertama disebut primer, yang kedua disebut sebagai pengolahan tanah sekunder. Yang ketiga itu kita mempelajari tentang mekanisasi pemberantasan gulma dan penyakit tanaman. Ada juga alat dan mesin pemupukan, mesin penanaman benih dan bibit. Jadi harus ingat bahwasannya benih dan bibit itu berbeda. Nah, mesin yang digunakan juga pasti berbeda. Lalu ada irigasi, jadi bukan proses irigasinya, tetapi alat dan mesin yang digunakan pada proses irigasi. Jadi ada beberapa tipe, nanti ada tipe curah, tipe tetes, ada yang sistem jaringan irigasinya itu seperti apa, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Kemudian nanti kita juga mempelajari tentang kapasitas kerja mesin dan bagaimana cara pemilihan mesin yang tepat sesuai dengan jenis lahan dan luas lahan. Lalu ada mesin pemanenan hasil pertanian. Jadi nanti setelah budidaya, irigasi, kita bahas bagaimana hasil pertanianmu itu dipanen menggunakan mesin apa saja tergantung jenis tanamannya. Lalu ada mesin pasca panen. Jadi kalau ada panen, ada pasca panennya. Nah, penerapan masing-masing komoditas untuk penerapan pasca panen itu mesinnya juga berbeda-beda. Lalu ada peralatan pengering, pendingin, penggoreng, dan pengawet. Nah, ini mesin pengolahan pasca panen. Jadi merubah bentuk dari satu ke yang lain. Nanti kita akan pelajari alat-alat apa saja yang digunakan pada proses tersebut. Nah, untuk evaluasinya sama seperti mata kuliah lainnya, ini tidak boleh ada yang bolong. Jadi kalau ada yang bolong segera dikonfirmasi. Karena kalau tidak, nilai A, B itu akan susah didapatkan. Dan jangan lupa etika itu ada bobotnya 10%, jadi nanti mencontek, kemudian atau plagiat, dan tidak jujur, dan lain sebagainya, itu nanti juga akan dinilai. Karena kita tidak bertemu di dalam kelas, kita bertemunya secara daring. Jadi saya tidak tahu bagaimana kalian terlambat atau tidak, disiplin atau tidak. Nah, kalau disiplinnya dilihat dari proses pengumpulan tugasnya tepat waktu atau tidak, gitu ya. Nah, lalu kita masuk sedikit ke pengenalan materi. Yang paling pertama yang harus kalian ketahui adalah bahwasannya pembangunan pertanian yang dilaksanakan pemerintah itu tujuannya adalah untuk pengadaan pangan yang cukup. Nah, cukup di sini dalam artian dia bukan hanya dari kuantitas, bukan hanya dari jumlah, tapi juga harganya ini bisa terjangkau oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat kecil, menengah ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya hasil pertanian kita melimpah, kuantitas atau jumlah, kuantitas itu jumlah ya, jumlahnya itu melimpah, tetapi kalau harganya ini tinggi, nah ini tidak dikatakan cukup. Karena apa? Si masyarakat ini tidak mampu untuk membelinya. Tidak semua masyarakat itu mampu untuk memperoleh pangan. Nah, oleh karena itu, cukup pangan itu maksudnya adalah jumlahnya banyak, melimpah, tetapi juga terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.
Nah, selain itu, pembangunan pertanian itu sebenarnya juga harus mampu untuk merangsang produsen, terutama petani ya. Jadi produsen utama dalam proses pangan itu adalah petaninya, si petani yang memproduksi hasil pangan kita. Ini ke arah swasembada pangan melalui cara apa? Yang pertama harus meningkatkan kemampuan ekonomi di suatu negara. Jadi kalau Indonesia yang memang di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, peningkatan daya kerja petani. Nah, daya kerja petani ini gimana? Jangan sampai lahannya 2 hektar, pekerjanya cuma satu. Nah, ini kan dia tidak mumpuni untuk bekerja sendiri gitu. Jadi dan lagi ketika ketika musim-musimnya tidak baik, terus petaninya tidak bekerja. Nah, jadi maksudnya ini memaksimalkan kerjanya petani agar hasilnya juga baik sehingga nanti dapat meningkatkan ekonominya Indonesia sendiri. Nah, yang kedua, kegiatan pertanian ini harus bersifat berkelanjutan. Jadi seperti yang kita bahas juga di agronomi kemarin, bahwasanya pertanian itu atau agronomi itu, pengolahan lapangan produksi harus bersifat sustainable, harus bersifat berkelanjutan. Nah, kalau di sini berkelanjutannya, maksudnya itu memang harus ramah lingkungan. Jadi jangan sampai karena menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk lingkungan, akhirnya tidak dapat dipakai lagi untuk bertanam ulang. Nah, di sini dilakukan dengan cara apa? Yang pertama itu, kita harus memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor pertanian, terutama di pedesaan. Nah, kan karena dia punya lahan tadi, kalau misalnya kita terus-terusan menggunakan bahan kimia, masa tunggunya itu lama, otomatis nanti kita membutuhkan lahan yang lebih banyak lagi gitu, yang lebih luas. Nah, kalau kalau kita menggunakan bahan-bahan yang bermanfaat bagi lingkungan, maksudnya tidak mencemari lingkungan, ramah lingkungan. Nah, ini keberlanjutan dari pertaniannya itu akan semakin konsisten sehingga kesempatan kerja bagi orang-orang di desa itu juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian nanti pada akhirnya begitu kesempatan kerjanya tinggi, hasilnya meningkat dan bisa meningkatkan hasil devisa negara melalui ekspor tadi. Ekspor itu pengiriman bahan dari dalam ke luar negeri. Itu harapannya seperti itu. Lalu, sebenarnya pertanyaan yang paling besar itu adalah kenapa sih kok kita perlu mekanisasi pertanian? Nah, ini sebagai gambaran sedikit, mekanisasi pertanian itu kita nanti ada menggunakan traktor, kemudian ini ya mesin, alat dan mesin panen, ada mempertimbangkan juga kelembaban dan suhu, kemudian memanfaatkan radiasi matahari, penggunaan drone GPS atau penginderaan jauh untuk kesesuaian lahan, kemudian nanti bagaimana proses budidaya yang benar, lalu nanti penggunaan air irigasi dan drainasenya seperti apa alat dan mesinnya, kemudian nanti hasilnya adalah tanaman yang hasilnya baik dan melimpah baik dari kuantitas maupun kualitas. Kualitas itu mutunya, kuantitas itu jumlah atau dia punya komposisinya. Nah, di sini bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa menemukan solusi di planet kita yang kecil ini? Jadi finding solution for life on a small planet. Jadi bagaimana caranya kita menemukan solusi untuk bisa bertahan hidup di planet kita yang kecil ini. Yang pertama, itu kita harus memanfaatkan 40% proyek yang berkembang di dunia. Itu sebenarnya dapat meningkatkan jumlah penduduk itu sampai 1 miliar jiwa di tahun 2030. Jadi peningkatannya itu 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar nanti di tahun 2030. Nah, ini peningkatan populasi ini, semakin meningkatnya populasi otomatis kebutuhan akan pangan, air, energi, dan barang-barang lainnya itu juga akan semakin meningkat. Nah, kalau sudah seperti itu,
sumber daya alamnya terbatas, kalau populasinya meningkat, kebutuhan pangan meningkat, energi meningkat, tetapi kalau sumber daya alamnya terbatas, ini bisa menyebabkan kekurangan pangan dan kekurangan energi. Nah, oleh karena itu, kalau dia tidak diolah kalau dia tidak diolah dengan baik, nah itu bisa menyebabkan kerusakan planet, kerusakan dari sumber daya alam kita sehingga keberlanjutan dari si ekosistem itu tidak akan terjaga. Nah, jadi oleh karena itu harus diolah tanpa menyebabkan kerusakan alam. Nah, di sini ada ahli biologi dan mekanisasi pertanian. Itu tugasnya ngapain? Dia memastikan adanya ketersediaan kebutuhan hidup. Nah, biologi ini ada jurusannya sendiri. Mekanisasi pertanian ini sebenarnya adalah salah satu dari mata kuliah, tetapi ada jurusannya, yaitu jurusan teknik pertanian. Namanya sekarang keteknikan pertanian. Jadi dulu S1, saya dulu lulusan dari keteknikan pertanian. Jadi membahas tentang alat dan mesin pertanian. Nah, di sini tugasnya ngapain sih sebenarnya para ahli ini? Dia memastikan bahwasannya pangan dan air ini terus-terusan tersedia. Kalau untuk air, kita tahu bahwasannya dia merupakan sumber daya alam yang unlimited ya, yang tidak dapat habis. Sementara kalau yang pangan, diingat lagi PIP-nya, bahwasannya pangan itu dia adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui selama kalian melakukan proses pembaharuan tersebut. Nah, kemudian yang kedua harus memastikan bahwasannya ketersediaan kayu, kapas, dan serat untuk sandang papan kalian itu juga tetap ada. Lalu yang ketiga, sumber energi terbarukan dalam artian itu adalah bahan bakar. Nah, ini juga tersedia dalam jumlah yang banyak. Lalu yang keempat itu memastikan bahwasannya lingkungan kita ini harus tetap sehat untuk kita bisa bertahan hidup. Jadi bertahan hidup di planet kita yang kecil ini tadi. Nah, jadi si ahli biologi sama mekanisasi pertanian tadi, apa yang mereka lakukan untuk bisa mencapai ini, berbagai hal ini. Jadi yang pertama mereka melakukan penelitian untuk mencari solusi yang paling efektif dalam memproduksi dan menyimpan serta mentransformasikan produk-produk pertanian. Jadi mulai dari dia memproduksi, menyimpan, mengangkut, kemudian mengemas dan mengubah mengubah produk dari satu produk ke produk lainnya itu agar dia menjadi produk baru dan mampu sampai ke tangan konsumen dengan cara yang lebih efektif. Jadi melakukan penelitian tentang hal tersebut. Yang kedua, mereka melakukan proses penyelesaian masalah, mulai dari sistem, proses, sampai mesin yang melibatkan hubungan antara manusia, tanaman, hewan, mikroorganisme, dan material biologis. Jadi dalam artian melakukan berbagai pekerjaan tanpa harus mengeluarkan tenaga yang lebih gitu. Sehingga waktu dan prosesnya itu bisa lebih efisien. Efisien waktu, efisien tenaga, kemudian efisien dalam segi hasilnya juga. Lalu yang ketiga, mereka melakukan pengembangan untuk menemukan solusi sebagai solusi alternatif dalam memproduksi produk pertanian, kemudian limbahnya, serta sumber daya alamnya seperti tanah, air, dan udara, serta energinya. Jadi, maksudnya di sini adalah ketika limbah ini merupakan permasalahan bagi lingkungan, nah bagaimana caranya supaya limbah ini menjadi solusi alternatif supaya dia justru bisa memberikan manfaat bagi lingkungan, bukan merugikan. Kemudian nanti ini akan ada hubungannya dengan tanah, air, udara, serta energi yang kita peroleh nanti. Jadi jangan sampai limbah ini mencemari lingkungan, serta sumber daya alam kita ini jadi rusak. Ini adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh para ahli biologi yang bekerja sama dengan ahli mekanisasi. Jadi ahli biologi ini mempelajari tentang ekosistemnya, kemudian sistem pertumbuhannya dari tanaman, sementara yang ahli mekanisasi ini dia mendalami tentang mekanisasinya, mekanikalnya, mesinnya. Mesin yang digunakan untuk bisa memberikan pertumbuhan yang baik
dan perkembangan yang baik bagi si tanaman tersebut dalam waktu yang lebih ringkas gitu, dan hasilnya maksimal. Nah ini, kalau kita secara pengertian sebenarnya mekanisasi pertanian itu apa sih? Dari tadi kan kita membahas tentang mekanisasi. Jadi mekanisasi pertanian itu adalah kegiatan, berbagai macam kegiatan yang menggunakan alat dan mesin pertanian, baik yang berpenggerak manual, ya baik yang digerakkan secara manual maupun yang digerakkan secara mesin atau masinal. Nah, kalau secara luasnya, jadi mekanisasi pertanian ini tidak hanya termasuk dalam penggunaan mesin, nah bukan hanya penggunaan mesin yang manual maupun masinal, juga bukan hanya penggunaan mesin yang paling kecil dan paling besar, baik yang dia dijalankan pakai listrik ataupun pakai manual tadi ya, tapi dia juga termasuk dalam kegiatan atau proses penggunaan listrik untuk irigasi, kemudian pada saat proses pengangkutan menggunakan truk, pengangkutan hasil pertanian menggunakan truk atau traktor, kemudian nanti ada mesin pengolahan seperti di gambar itu macam-macam ya, lalu nanti mesin pengolahan susu, kemudian pengolahan krim pasta, pengolahan mentega, mesin pengepres minyak, terus ada juga mesin pemintal kapas untuk pembuatan benang atau kain, kemudian nanti ada mesin penggiling beras, dan bahkan sampai dengan radio, kemudian setrika, mesin cuci, penyedot, itu sebenarnya adalah sistem mekanisasi, termasuk dalam mekanisasi. Hanya saja mekanisasi yang dalam arti luas sekali, sementara yang dalam arti sempitnya itu dia berfokus pada yang berhubungan dengan pertanian, yang bermanfaat untuk proses pertanian, budidaya, dan tindak agronomi kita. Nah, kemudian bagaimana sih kita membedakan antara yang masinal maupun yang tenaga masinal maupun yang tenaga manual? Jadi contohnya seperti ini. Ketika kamu membajak sawah, ini gambaran singkatnya ya. Ketika membajak sawah, ada alat yang digunakan untuk mengolah tanah. Nah, ini nanti kita pelajari di pertemuan kedua, mesin pengolahan tanah. Jadi, di pengolahan tanah, yang mengolah tanah itu kalau kita mengolah tanah secara manual pakai cangkul. Jadi, cangkul itu adalah alatnya. Penggeraknya itu siapa? Penggeraknya manusia. Nah, kemudian ada lagi, itu kalau yang manual, tapi yang lebih lebih tradisional lagi, ada lagi itu adalah menggunakan bajak. Nah, menggunakan bajak, tenaga penggeraknya siapa? Bukan manusia. Manusia tidak bisa menggerakkan bajak. Kalau bajak, tenaga penggeraknya itu adalah si sapi atau kerbau. Jadi kalau kamu pernah lihat di TV atau yang rumahnya di daerah Jawa atau di Sumatera yang pernah ke sawah, itu lihat orang membajak sawah, mengolah tanah, itu ada sapinya. Nah, sapinya itu fungsinya untuk apa? Sapi ini dia menggerakkan si bajak, jadi berpenggerak manual. Jadi dia menggerakkan si bajak. Alatnya apa? Alatnya ya bajaknya. Nah, beda dengan yang masinal. Masinal ini dia alat penggeraknya apa? Dia bersistem mesin. Jadi kalau tadi yang menggerakkan kerbau atau sapi, sekarang yang menggerakkan itu adalah mesin berupa apa? Traktor biasanya. Karena mobil itu tidak dapat digunakan di lahan pertanian. Jadi nama mesin pertanian itu biasanya alat penggeraknya itu adalah traktor. Itu gambaran kecil singkatnya aja. Nah, kemudian tujuannya untuk apa sih mekanisasi pertanian tadi? Itu yang pertama adalah untuk mengurangi kejenuhan kerja. Kejenuhan kerja ini maksudnya sudah lelah, tenaganya sudah maksimal, waktunya sudah dibuang banyak, tapi hasilnya belum maksimal. Nah, jadi mengurangi kejenuhan kerja. Yang kedua, meningkatkan ketepatan waktu. Kamu di deadline untuk bisa menyediakan tebu dalam waktu 3 bulan misalnya. 3 bulan setelah panen. Sudah waktunya panen,
pada saat panen sampai dengan 3 bulan itu harus sudah ada di pabrik tebunya itu. Nah, sementara kalau lahanmu berhektar-hektar dikerjakan dengan memotong manual, nah ini tidak akan cukup waktunya sehingga digunakanlah mekanisasi pertanian, alat dan mesin panen tebu. Nah, mesin pemanenan tebu digunakan untuk meningkatkan ketepatan waktu. Jadi sebelum 3 bulan, tebumu sudah ready untuk diangkat ke pabrik. Kemudian yang ketiga, memperbaiki mutu produksi. Nah, contohnya di sini adalah susut panen. Pada saat penggunaan mesin panen manual, kalau kalian menggunakan alat, alatnya itu apa? Alatnya bisa ani-ani, bisa sabit, bisa parang, atau apapun yang tersedia. Itu ketika kalian panen, itu susutnya itu akan tinggi ketika menggunakan sistem manual. Karena apa? Dia banyak yang jatuh ke lahan pertanian kalian ketika kalian panen. Tetapi menggunakan mesin panen, ini dia susut panennya itu akan lebih rendah karena dia sudah terintegrasi di dalam satu kali panen itu dia tidak lagi jatuh ke lahan tetapi langsung masuk ke dalam mesin. Nanti kita pelajari pelan-pelan di mesin pengolahan, mesin panen ya. Kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan efisiensi kerja. Nah, jadi efisiensi kerja ini ya baik dari segi waktu, segi hasil, segi tenaga kerja. Jadi waktunya lebih cepat, kemudian tenaga kerja lebih minim, sehingga modalnya itu lebih rendah, tidak perlu bayar pekerja gitu. Nah, jadi hasilnya juga meningkat. Nah, tahapan dalam melakukan proses usaha tani, jadi ini ada tahapan usaha tani atau aktivitas dari kegiatan tindak agronomi. Ini jadi ini kenapa kok saya saling mengaitkan antara mata kuliah satu dengan mata kuliah lainnya ketika saya mengajar, karena memang dalam pertanian itu, dia itu saling berkelanjutan. Jadi dia antara ilmu satu dengan ilmu lainnya itu saling berhubungan. Kalian tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal kalau salah satunya itu hilang. Nah, jadi kenapa saya bilang kalau kalian pertumbuhan tanaman, diingat-ingat lagi biologinya. Kalau kalau dasar-dasar dari tindak-tindak agronomi diingat lagi PIP-nya. Nah, kemudian nanti ketika melaksanakan kegiatan mekanisasi diingat lagi dasar agronominya. Nah, jadi ini saling keterkaitan. Ada lagi nanti mata kuliah dasar ilmu tanah. Saya rasa mungkin semester 2 ini kalian dapatkan. Nah, ini juga akan berhubungan dengan proses kegiatan tindak agronomi dan ini mekanisasi ini tadi. Jadi memang saling berhubungan satu dengan lainnya. Nah, ini untuk usaha tani, jadi disebut sebagai usaha tani karena dia melakukan proses pertaniannya, urutan-urutan dalam perlakuan usaha tani itu. Yang pertama itu adalah penyiapan lahan, kemudian penyemaian, ada penanaman, kemudian perawatan tanaman dan pemupukan. Nah, perawatan ini termasuk dalam pengendalian OPT, kemudian ada pemanenan dan proses pasca panen. Nah, pasca panen ini bisa dilakukan secara segar dalam artian penanganan tanpa merubah bentuk dan juga ada yang merubah bentuk. Nah, ini beberapa kegiatan ini selalu membutuhkan alat dan mesin pertanian. Jadi dalam proses perawatan kalian membutuhkan alat dan mesin penyiraman gulma misalnya, alat dan mesin irigasi, kemudian pemupukan alat dan mesin pemupukan. Pada saat proses penanaman alat dan mesin penanaman benih atau bibit misalnya. Kemudian pada saat penyemaian itu ada alat dan mesin penyemaian. Nah, ini masing-masingnya ada. Penyiapan lahan itu ada alat dan mesin pengolahan tanah. Sampai dengan proses pasca panen. Pasca panen ini luas sekali, lebih luas daripada yang di atasnya. Karena terutama pengolahan itu dia lebih banyak. Jadi semakin berbeda produk yang kalian olah, alat mesin yang digunakan juga berbeda. Nah, ini seperti yang kita bahas berkali-kali, bahkan di dasar agronomi juga yang harus kalian ingat, bahwasannya subsistem dalam pengolahan pertanian itu, dalam proses budidaya ya,
dalam proses tindak agronomi itu ada yang on farm dan off farm. Nah, harus diingat bahwasannya on itu adalah di dalam lahan pertanian kita, yaitu proses budidayanya, sementara yang off farm itu di luar dari proses budidaya yang dilakukan di dalam lahan tadi. Nah, jadi ada yang input, ada yang output. Yang input tadi itu bisa berupa bibit, pupuk, kemudian obat-obatan, atau jasa. Nah, ini jangan dilupakan. Jasa seperti ini misalnya, kalian ngangkut benih dari gudang misalnya, dari gudang atau dari toko, beli benih di toko, kemudian diangkut ke lahan. Nah, ini alat pengangkutnya itu juga disebut sebagai sarana dari off farm input yang digunakan. Ya, sarpras, jadi sarana transportasi. Kemudian nanti ada misalnya sebelum proses bertanam, kalian menerima pendidikan seperti ini, misalnya melalui penyuluhan, misalnya dalam proses budidaya tanaman tebu, kalian harus melakukan A, B, C, D. Nah, pelatihan itu, pendidikan itu juga termasuk dalam kegiatan off farm. Jadi dalam bentuk sarana dan prasarana berupa pendidikan. Lalu ada lagi penelitian. Nah di sini kalau yang kegiatan off farm-nya output, nah jadi yang output itu bisa pengangkutan dari lahan keluar lahan, dari lahan ke gudang misalnya. Terus nanti ada lagi menerima pendidikan terkait dengan bagaimana cara pengolahan pasca panen. Nah, ini termasuk dalam kegiatan off farm. Lalu aktivitas yang terkait dengan pengolahan output dari subsistem budidaya ini seperti pengolahan hasil pertanian, pergunungan, dan lain-lainnya ini juga masuk dalam kegiatan off farm. Jadi pasca panen, kegiatan pasca panen, pengolahan pasca panen itu juga termasuk dalam kegiatan off farm. Kemarin saya ada lihat tugas dari Dasgro itu yang kalian membahas itu ada buah naga, kalau nggak salah ingat. Nah, kegiatan buah naga ini, kegiatan off farm output-nya itu tidak terbatas dari setelah kalian potong dari panen, jadi melepaskan si buah dari pohon, kemudian kalian simpan, itu tidak terbatas itu. Jadi kalau ada kegiatan lain merubah, misalnya buah naganya itu dimasukkan ke lemari pendingin, itu kegiatan off farm. Berarti mesin yang digunakan adalah mesin pendingin atau kulkas. Nah, kemudian misalnya buah naganya tadi diolah menjadi minuman, jus. Nah, ini kegiatan off farm. Mesinnya digunakan apa? Bukan hanya mesin pertanian ya. Seperti tadi, mekanisasi pertanian itu luas dalam arti luasnya. Nah, jadi si buah naga tadi kalian olah menjadi jus menggunakan mesin apa? Ada blender. Kenapa blender ini termasuk dalam mesin? Karena menggunakan listrik. Jadi harus bisa diingat yang dimaksud dengan mesin dan alatnya. Alat kipas biasa itu dia alat karena kalian menggunakan tenaga manual. Tangan kalian yang kalian gunakan untuk mendapatkan angin. Tetapi kalau kipas angin, dia menggunakan mesin. Dia sistemnya mesin karena apa? Kalian menggunakan tenaga listrik. Jadi harus bisa dibedakan antara alat dan mesin. Itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pengenalan kita. Nanti silahkan seperti biasa cek siakatnya. Jadi jangan mengeluh karena dari awal sudah ada tugas, karena saya akan berusaha untuk meningkatkan kegiatan kalian di luar dari rumah. Jadi tugasnya ini nanti di semester 2 itu banyak yang harus kalian lakukan di luar rumah. Jadi nanti individunya itu pergi ke luar untuk mengamati dan juga mencoba-coba sendiri, kemudian nanti hasil pengamatan dan hasil coba-cobanya tadi itu dilaporkan dalam bentuk tulisan yang kalian foto kemudian upload sebagai tugas. Gitu. Jadi biar tidak bosan karena kita belum ada pertemuan luring. Jadi kita nanti semester 3 baru bisa luring. Sebenarnya semester ini sudah bisa, hanya saja masih ada beberapa jurusan yang belum siap, sehingga ada surat edaran dari rektor untuk menyamaratakan kita daring aja dulu untuk semester ini. Gitu. Nah, jadi untuk sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di Siakat. Jadi wajib bertanya, wajib menyampaikan apa hasil dari pemahaman kalian dari materi ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.